Kalau kita membuat sendiri, orang sudah tahu kita nanamnya nggak ada pestisida, semua pakai kompos, perlakuan organik. Kita menjadi lebih ramah lingkungan. Kita tahu banget kalau misalnya sampah yang kita hasilkan di rumah bisa diproses menjadi pupuk. Akhirnya kita lebih minim sampah, lebih bertanggung jawab atas sampah. Mas Zita sempat bicara sedikit bahwa sempat berbisnis jualan jus green juice gitu dari hasil bercocok tanam. Nah mungkin pembaca Babe banyak yang berpikir, oh ini saya udah punya hobi, saya mencurahkan segalanya untuk hobi saya itu dan pengen dong hobi ini bisa menghasilkan gitu. Nah kalau dari saran Mbak Zita apalagi sih yang bisa dikeker gitu dalam hobi bercocok tanam ini untuk bisa dijadikan peluang usaha? Kalau kasusnya kayak saya, sebenarnya memang bukan hasil sayurannya yang dijual, karena memang pasti tidak terlalu cukup ya. Buat kita kebanyakan, buat dijual mungkin terlalu sedikit. Harus dibuat dalam bentuk produk. Yang gampang sekali, misalkan kita punya pohon mint itu bisa di-stack ulang loh, bisa potek kemudian ditancap, dia besar lagi kan. Nah itu bisa jadi puluhan pohon, itu bisa dijual. Jadi kebayang dong kita punya satu pot, kemudian dijual satu pot harganya misalkan paling murah 25.000, kebayang dong di 10 pot berarti 250.000. Nah itu teman-teman saya itu jual dari situ, padahal cuma punya modal satu pot. Kemudian tadi ya green juice itu di Jakarta belum organik aja sudah sekitar 35-40, bahkan ada yang 70.000 misalnya di mall gitu ya. Nah kalau kita membuat sendiri, orang sudah tahu kita nanamnya nggak ada pestisida, semua pakai kompos, perlakuan organik. Silakan mau dihargai berapa, kebayang. Itu modalnya dikit banget loh. Dan untungnya besar sekali. Saya sudah rasakan dengan pembangunan yang tadi itu, penambahan balkon. Kemudian salad ditambahin. Mungkin kalau lihat Instagram saya pernah jual salad yang pakai bunga-bunga, kemudian herbs-nya dari itu. Kelihatan cantik banget dan nggak kalah sama herbs yang salad yang dijual di mall misalkan. Nah itu lumayan lumayan keuntungannya. Mbak Zita sendiri sebagai pribadi manfaat apa sih yang paling dirasakan setelah mulai berkebun di rumah? Apakah ada perubahan gaya hidup? Iya, sebenarnya dari berkebun sendiri kan memang kita bisa, awalnya memang karena butuh makan sehat gitu ya, berarti kan ada suplai makanan sehat. Organik yang dulu 2013 dirasa mahal, kemudian saya bisa mengcovernya sendiri. Uangnya berarti banyak yang kita simpan jadi untuk kebutuhan lain. Kita menjadi lebih ramah lingkungan. Kita tahu banget kalau misalnya sampah yang kita hasilkan di rumah bisa diproses menjadi pupuk. Akhirnya kita lebih minim sampah, lebih bertanggung jawab atas sampah. Kemudian juga gaya hidup yang lebih berkesadaran. Karena ketika berkebun kita nggak akan membuang makanan yang kita tanam gitu. Saya dulu jujur nggak paham yang namanya krisis iklim dan nggak peduli juga gitu. Tapi ternyata dengan menanam, kelihatan banget itu memang benar-benar tahu seperti apa petani berjuangnya untuk ngadepin semua yang hujannya terlalu lama atau hujan kelamaan dan seterusnya kayak gitu, pemanasan global. Itu saya baru ngerasain dampaknya. Begitu memang mengenali lebih lanjut berkebun. Dengan menanam, saya belajar untuk kalau melambat tuh nggak apa-apa loh. Kalau gagal itu nggak apa-apa. Di PHP juga nggak apa-apa. Itu semua proses yang sangat alami gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang baru nyoba berkebun dialami sendiri, megang tanah, ngerasain angin, ngerasain datangnya hama dan seterusnya, itu jadi teman malah semuanya gitu dan menyenangkan.